Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah akan menghapus apapun yang Dia kehendaki, dan Allah akan menetapkan apapun yang Dia kehendaki. Man arada an yahsila ar-ridha bi qada'illahi ta'ala falyadu dzikral maut. Ketika seseorang menginginkan ridhonya Allah, bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu mendapat ridhonya Allah? Ridho itu adalah sikap orang yang menerima, dan sikap orang yang memberi disebut ikhlas. Jadi kalau kita ditanya ketika kita sholat, ikhlas apa ridho? Jadi ridho itu sikap orang yang menerima, dan ikhlas adalah sikap orang yang memberi. Ketika kita melakukan sholat, pertanyaannya, ridho apa ikhlas? Jawabannya adalah ikhlas, karena kita memberi ketaatan kepada Allah. Ketika kita memberi ketaatan kepada Allah, maka kita harus ikhlas. Ketika Allah menimpakan kepada diri kita, entah itu penyakit, entah itu kehilangan harta, maka kita harus bersikap ridho, karena kita menerima ketetapan Allah. Nah, bagaimana caranya meraih ridhonya Allah? Apakah kita mengetahui bahwa sholat kita, puasa kita, sedekah kita diterima oleh Allah? Apakah kita tahu? Kalau kita tahu, apa cirinya bahwa kita sudah mendapat ridhonya Allah? Karena ridho itu adalah sikap orang yang menerima. Ketika kita sedekah, ketika kita sholat, ketika kita puasa, diterimakan ibadah kita semua itu oleh Allah. Maka hal ini akan bisa diketahui ketika kita mendapat ridhonya Allah.
berarti Allah menerima apapun ibadah kita. Lalu bagaimana cara mengetahuinya bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah? Untuk mengetahuinya, ketika kita menerima apapun pemberian Allah. Cocokkah atau tidak cocok, kita menerima. Itu satu ciri bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Apa ciri yang kelihatan? Ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah, ciri yang tampak adalah suka marah-marah. Karena marah itu adalah sikap ketika ketemu tidak cocok. Ketika seseorang menemukan sesuatu yang tidak cocok, maka marah. Artinya tidak ridho dengan ketetapan Allah. Bukankah apapun yang terjadi pada diri kita adalah kehendak Allah, ketetapan Allah? Jadi untuk mengetahui bahwa puasa kita, sholat kita yang kadang begitu takbir, bukannya ingat Allah maka ingat yang lain, tapi kita rela dalam menerima kehidupan ini walaupun tidak cocok. Kita ridho dengan ketetapan Allah, berarti sholat kita diterima oleh Allah. Dibanding dengan seseorang yang sholatnya lama, sujudnya lama, bacaannya panjang-panjang, malamnya dicampur dengan tahajud, tapi di dalam kehidupannya banyak komentar yang tidak cocok, banyak mengeluh dalam kehidupannya. Itu artinya dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Dan ketika kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, satu bukti bahwa ibadah kita pun tidak diterima oleh Allah. Ayolah hadirin rahimakumullah. Tadi Quran surat Al-Imran surat Ar-Ra'd ayat 39 menjelaskan yang Allahu ma yasha wa yuthbit, bahwa Allah itu menghapus apapun yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Apa artinya? Bahwa takdir pun bisa dirubah. Lalu ada orang yang takdirnya selalu baik, ada orang yang nasibnya selalu baik. Umumnya orang ketika dagang ada rugi dan ada untung. Umumnya orang ada sakit dan ada sehat. Tapi ada orang yang selalu bernasib baik. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu bernasib baik? Ada 3 cara yang Allah jelaskan di dalam surat Ar-Ra'd melalui tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika 3-tiganya ada pada diri kita, insya Allah nasib kita selalu baik, tidak akan menemukan nasib yang buruk. Yang pertama, kalamuhu darurat. Yang pertama, kalau ngomong hanya yang penting saja. Ketika tidak penting gak usah diomongin. Dia hanya bicara sesuatu yang penting. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, wa naumuhu naumul gharqi. Tidurnya mereka tidurnya orang yang tenggelam. Kita tahu orang tenggelam itu ingin bernapas, ingin jumbul, kata orang Cirebon. Jadi ingin bernapas. Apa artinya? Tidurnya tidak nyenyak. Jadi kalau orang tidurnya seperti orang mati, ada gempa, hujan besar, petir besar, tapi tidak terbangun, tidurnya seperti orang mati. Tapi orang ketika nasibnya ingin selalu baik, maka tidurnya tidak nyenyak. Apa artinya? Tidurnya sedikit. Kemudian yang ketiga, akluhu aklul marodi. Makanan mereka makanan orang sakit. Apa maksudnya? Kita lihat orang sakit.
Orang sakit itu makannya pilih-pilih. Yang baik, yang boleh, baru dia makan. Dan ketika ketemu yang boleh, dia makan, tidak bisa banyak. Dia makannya sedikit. Kenapa? Karena mulutnya panik. Itu orang sakit. Apa artinya? Kita pun kalau makan, walaupun halal, tetapi tidak banyak. 3 hal. Ketika 3 hal ada pada diri kita, insya Allah nasib kita selalu baik. Ketika Allah takdirkan nasib kita tidak bagus, yang Allah hapus. Jadi yang pertama, kalau kita urutkan dari bawah, makannya sedikit. Orang yang makannya sedikit, tidurnya tidak akan nyenyak. Kalau orang tidurnya tidak nyenyak, tidak banyak ngomong. Dia akan ngomong hanya yang penting. 3 hal ketika ada pada diri kita, insya Allah nasib kita selalu baik. Allah rubah ketika nasib kita buruk, karena Allah lah yang mencatat sejarahnya kita. Allah lah yang menulis silsilah hidup kita dari lahir sampai dimatikan. Maka Allah pula lah yang punya kemampuan untuk menghapusnya. Dan Allah pula lah yang punya kemampuan untuk menetapkan nasib kita. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk 3 hal ini. Yang pertama, makannya sedikit, yang menyebabkan tidurnya tidak akan nyenyak dan bicaranya hanya yang penting. 3 hal kelihatannya mudah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah